ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Allah menjadi sama dengan manusia di dalam Yesus Kristus dengan tujuan agar manusia memiliki akses untuk bersekutu dengannya. Dengan meresponi kasih karunia Allah dan menjadi anaknya, kita beroleh kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, menghadap wajah-Nya. Inilah gambaran indahnya kelak bersekutu dengan Tuhan dalam kekekalan, bertemu muka dengan muka. Mazmur ini berbentuk nyanyian untuk dinyanyikan dalam arak-arakan beribadah pada hari Sabat di Bait Suci. Keagungan Tuhan sebagai Raja, Pencipta dan Gembala diekspresikan secara indah sebagai persiapan ibadah. Mazmur ini menunjukkan bahwa ibadah merupakan waktu untuk menghadap Tuhan dan menikmati kebersamaan dengannya. Pemazmur mengajak jemaat untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. 1. Ajakan menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur, menggambarkan orang yang sungguh-sungguh tersentuh oleh kebesaran dan kebaikannya, sehingga memiliki hasrat yang kuat untuk menghadap Tuhan. Kata marilah dapat diterjemahkan, jangan orang lain saja tanpa aku, atau aku sendiri saja, melainkan orang lain bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama menghadap wajah-Nya di pelataran rumah-Nya, di mana umat-Nya bisa melayani Tuhan dan berharap agar Dia menyatakan diri-Nya. Apabila kita datang menghadap hadirat Allah, kita harus datang dengan rasa syukur. Marilah menghadap wajah Tuhan, berdiri di hadapan-Nya dan menunjukkan diri kepada-Nya dengan berfokus pada segala kebaikan yang telah dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. 2. Alasan menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur. Karena Ia Allah yang besar dan Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Ayat 3. Ia besar dan oleh sebab itu terpuji sangat. Dia tak terbatas dan maha besar dan memiliki segala kesempurnaan di dalam dirinya. Kuasanya besar. Dia Raja yang besar, mengatasi segala Allah, mengatasi segala ilah jadi-jadian. Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan. Dialah pencipta segalanya. Karena Dia Allah kita, bukan saja yang berkuasa atas diri kita, seperti Dia berkuasa atas semua makhluk, tetapi juga yang mempunyai hubungan khusus dengan kita. Ayat 7. Dialah Allah kita, dan oleh sebab itu kita diharapkan untuk memuji-Nya. Dialah pencipta kita dan yang menjadikan kita. Kita harus berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 6. Ibadah yang dilakukan di atas dasar pengenalan akan Tuhan. 3. Peringatan untuk bersikap benar saat menghadap Tuhan. Kewajiban yang dituntut dari semua orang yang merupakan umat gembalaan dan kawanan domba tuntunan tangannya adalah mendengar suaranya. Ayat 7. Sebab Ia telah berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bandingkan Yohanes 10 ayat 27. Jika engkau memanggilnya guru atau Tuhan, maka perbuatlah apa yang dikatakannya dan jadilah umatnya yang patuh dan taat. Sekiranya kamu mendengar suaranya dan mendapat manfaat dari apa yang kamu dengar, maka janganlah keraskan hatimu. Contoh yang dijadikan peringatan bagi mereka, yaitu tentang orang-orang Israel di padang gurun, seperti ketika mereka di Meriba atau Masa, nama lain yang diberikan untuk tempat itu. Keluaran 17 ayat 7. Karena mereka mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Padahal Allah secara ajaib telah menolong mereka. Ia menginginkan ibadah yang disertai ketaatan.
Sahabat Iktus, sebagai orang yang telah diselamatkan, seharusnya kita memiliki kerinduan untuk selalu menghadap Tuhan dalam persekutuan dengannya. Ini dapat diartikan sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga dalam ibadah bersama-sama dengan saudara seiman. Bukan berarti sekedar kegiatan formalitas, melainkan ibadah yang didasari oleh hubungan intim dengannya, menghadap wajahnya disertai dengan pengenalan akan Tuhan dan segala karyanya dalam hidup kita. Yang paling Tuhan inginkan dari saya adalah ketaatan saya. Peringatan keras Tuhan kepada umat Israel juga menjadi peringatan untuk saya, agar bukan sekedar melakukan ritual keagamaan belaka, melainkan Tuhan mau agar saya mendengar suaranya dan menaatinya. Peringatan keras terhadap sikap mengeraskan hati terhadap setiap kebenaran yang telah saya ketahui. Menghadap wajahnya berarti ibadah yang saya lakukan disertai dengan ketaatan saya kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya mendengar ajakan untuk menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur baik secara pribadi maupun dalam persekutuan? Apakah alasan saya menghadap Tuhan adalah karena saya mengenal pribadi Tuhan dan karyanya dalam hidup saya? Sudahkah kerinduan saya untuk menghadap Tuhan disertai kesediaan untuk menaatinya? Dalam hal apa saya belum taat? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya dapat menghampirimu dan bersekutu denganmu. Saya menghadap wajahmu dan menikmati kebersamaan denganmu. Saya rindu agar engkau menjaga hati saya untuk datang kepadamu karena saya mengenalmu. Semakin bertumbuh pengenalan saya terhadap diri dan karyamu, semakin saya rindu bersekutu denganmu. Ya Tuhan, biarlah waktu indah bersamamu bukan saya lakukan hanya sekedar formalitas, tetapi saya sungguh-sungguh menyembahmu ditandai ketaatan saya kepadamu setiap hari. Amin. Mari menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur dan ketaatan padanya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.